Halo semuanya, jumpa lagi di CJ Auto. Hari ini kita membahas Mercedes-Benz C200W204 tipe klasik tahun 2012. C200W204 ini merupakan unit yang sudah facelift. Perbedaan paling kelihatan di depan adalah terutama dari lampunya. Yang versi facelift ini lampunya sudah berbentuk seperti ini ya. Sementara kalau yang sebelum facelift lampunya masih seperti kayak berbentuk agak kotak-kotakan seperti ini. Dan sisanya tampilan depannya kurang lebih hampir sama. Untuk yang tipe klasik, lampunya sendiri masih pakai halogen biasa, lampu dekat, lampu jauh, dan lampu kotanya juga masih pakai lampu halogen biasa. Begitu juga dengan fog lampnya di sini masih berupa halogen biasa dengan ada grill di sini di bawah. Dan grill depannya ini karena yang tipe klasik bentuknya seperti ini ya. Strip-stripnya ini masih agak banyak, sementara kalau yang tipe Avantgarde grillnya ini stripnya yang lebih tebal gitu, yang lebih besar-besar. Untuk tipe C200 ini dari depan tampaknya juga masih berwibawa, apalagi dengan logo khas Mercedes-Benz yang di sebelah sini yang masih besar. C200 yang tipe klasik ini untuk eksteriornya terlihat lebih sederhana, nggak terlalu banyak pernak-pernik ya. Untuk ukuran velg dan desainnya juga lebih terlihatnya biasa, kalem, nggak terlalu sporty. Untuk bannya oke, ukuran 205, 55, dan ring 16, tentu saja cakram. Di spion sudah ada sein LED, bukan pintu masih tarik-tarikan. Ukuran ban belakang juga sama, 205, 55, ring 16, dan belakang juga tentu saja juga sudah cakram remnya. Tampilan untuk dari sampingnya memang lebih simple, lebih menunjukkan untuk ke arah elegan. Inilah tampilan belakang dari C200W204. Di sebelah sini cuma ada emblem C200 dan bagasinya sendiri di bagian atasnya sudah seperti ada kayak detailnya ya, halus. Sini ada list chrome dan ada sensor parkir di sini ada 4. Untuk lampu belakang, baik rem, sen, dan lampu mundur sudah LED semua. Dan di bagian bawah juga nggak ada spoiler tambahan, hanya satu buah knalpot di sebelah kiri. Dan bagian belakangnya juga menunjukkan kesan yang elegan dan kalem, dan masih enak dilihat meskipun sudah 13 tahun umurnya. Dan kita lihat bagasinya, bukannya seperti ini, masih mekanikal, belum elektrik. Dan di bagian atas ini ada segitiga pengaman untuk ban serep, ada di kompartemen bawah. Ini dibuka, bisa dicantelin di sini ya. Untuk ban serep sendiri sudah full size atau sama seperti yang ban lainnya, dan toolkit di situ. Di sini ada aki, belakang sini ada kotak sekring. Dan untuk bagasinya sendiri, kalau kurang volumenya bisa ditambahkan jok yang depan itu dilipat, komposisinya ini yang 70-30 ya, kebetulan barangnya sedikit, tinggal ini ditarik, jok bisa direbahkan. Kalau mau full semuanya, ya dua-duanya ditarik, baru joknya bisa dilipat ke depan. Dan di sebelah sini ada kantong penyimpanan juga, ada gantungan-gantungan. Bagasinya cukup luas ya untuk sebuah C200 atau sedan C yang ukurannya mungkin ya ukuran compact atau kecil ya. Beberapa koper besar masih bisa masuk di sini. Kita lihat bagian mesinnya. Bukan kap mesinnya lumayan lebar ya, karena ciri khasnya Mercy. Untuk mesinnya tampilannya seperti ini. Meskipun dia hanya 1800 cc, tapi mesinnya kelihatan padat dan pastinya rapih ruang mesinnya. Mesinnya 1800 cc, turbo,
bertenaga 170 horsepower dan torsinya 270 Nm. Transmisi otomatis disalurkan ke roda belakang. Untuk tenaga mesin ini lumayan asik tenaganya, mau kenceng bisa, mau dibawa kalem juga tetap enak. Untuk bagian belakang posisi duduknya seperti ini, tinggi saya tadi 178, ini posisi nyetir saya. Untuk kaki ini udah nempel ya ke jok depan. Untungnya karena di sini ada cekungan jadi nggak mentok dia. Kalau ini rata kayak yang bagian tengah ini, mungkin jadi ganjel. Untuk ruang kaki bawah juga sama ngepas. Paha juga posisinya seperti ini. Mungkin kalau duduknya agak tegak gini, nah masih agak ada ruangnya ya. Untuk jok dia agak lumayan landai, tapi memang sudah fix, nggak bisa diatur lagi kemiringannya. Di pintu tidak ada cup holder, ada 2 speaker, 1, 2, tombol power window, panel-panel ini empuk, dan panel empuk semua. Di tengah ada kisi-kisi AC, ada 2, dan ada colokan 12 volt, dan ada asbak ya kecil. Ini ada tempat penyimpanan. Di belakang bisa 3 orang. Seatbeltnya ada 3, headrestnya juga ada 3. Di belakang juga ada sandaran tangan. Sini armrest. Untuk cup holdernya ada di dalam sini, dibuka seperti ini. Bisa buat naruh-naruh barang, handphone atau segala macam. Cup holdernya di sini terdapat 2 cup holder, dan di sini terdapat lagi untuk naruh-naruh barang ya. Sekarang kita lihat bagian depannya. Untuk kursi, sandaran, dan naik turun sudah elektrik. Untuk penyangga paha atau kemiringan depannya masih manual. Demikian juga dengan slidingnya maju mundur. Untuk posisi duduk ini nyaman ya, enak, nyaman. Untuk tampilan ini saya bilang kalem, elegan, masih enak banget untuk dilihat ya. Tampilan speedometer juga simple, tampilan dashboard, setirnya. Untuk di pintu ada 1 buah speaker. Untuk tombol power window sudah all auto pastinya. Untuk rem parkir, pijakan di sini, lepas di sini. Untuk di pintu depan ada sedikit penyimpanan kecil ya, buat taruh dompet atau HP. Sebuah speaker, lampu di sebelah kanan, di setir ada tombol untuk telepon dan untuk menu di speedometer. Untuk head unitnya masih bentuknya seperti ini. Ini saya nggak tahu nih udah bisa Android Auto. Kayaknya belum bisa Android Auto ya. Tapi tampilannya masih banyak tombol-tombol seperti ini, termasuk juga tombol telepon dan masih ada buat CD changer. Untuk AC sudah dual zone. Temperaturnya di sini. Di sini untuk mengatur fan-nya, transmisinya, dan sini mode berkendaranya, Eco atau Sport. Sini untuk tombol menu di head unit. Kita tes dulu, kita nyalain. Ya, ada untuk menu di displaynya ya. Untuk penyimpanan di depan, di sini ada 1 kecil, bisa masuk handphone. Di sini ada 1 lagi, nggak terlalu besar juga, dan ada konektivitas untuk iPod, tapi yang model lama ya koneksinya ini, dan juga ada 1 buah USB port di situ. Untuk tampilan dari sisi pengemudi masih nyaman ya, masih enak. Sini sen wiper, ini tombol cruise control. Untuk kursi depan, mic turunnya dan sandaran juga sudah elektrik. Ini laci lumayan besar, ada 2 tingkat ya, 1, di sini ada 2. Ini tampilannya warna black piano ya. Bagus nih, kalem, elegan, tombol hazard. Dashboardnya udah pasti empuk. Dia udah auto dim, lampu kabin, dan juga ada mirror, numpang juga dapat.
Jok bahannya kulit ya. Oke, sekarang kita cobain mobilnya kayak apa rasanya. Sini saya juga baru tadi perhatiin belum ada indikator kalau misalnya pintu ada yang belum rapat ya. Di speedometer sini belum kelihatan pintu mana. Ya, ternyata hanya dari sini ya kalau misalnya pintu belum rapat, lampu ini masih nyala. Tapi kalau ketutup semua baru dia mati. Oke, sekarang mari kita jalan. Untuk setirnya menurut saya dia cenderung lebih agak enteng ya, jadi lebih halus. Jadi kalau mungkin buat pengemudi wanita atau lagi mau parkir, nggak perlu terlalu banyak mengeluarkan tenaga untuk banting-banting setirnya. Untuk suspensinya, kalau menurut saya ini sedikit lebih keras dari E90 ya, yang sebelumnya saya pernah coba. Atau karena unit ini ada yang dirubah atau apa, tapi yang di sini menurut saya lebih keras daripada E90. Kalau untuk keheningan kabinnya ini bisa dibilang ya senyap ya gitu, tenang. Road noise-nya juga nggak terlalu banyak. Untuk posisi duduk, kalau misalnya ya dibandingkan dengan yang 320 yang seangkatannya atau satu generasi dengan ini, yaitu balik lagi E90 ya, karena memang baru kemarin saya coba yang E90. Kalau di sini posisi duduknya saya bilang lebih santai, dia lebih apa, lebih roomy ya, apa, agak lebih lega. Kalau yang kemarin E90 itu dia lebih cenderung kayak memeluk gitu, jadi lebih ndelep, ininya juga lebih untuk difokuskan kayaknya, supirnya untuk lebih fokus berkendara gitu. Tapi ini juga enak, tampilannya juga oke, kabinnya juga senyap, lebih hening dia. Untuk rem masih mechanical, jadi ya belum ada auto hold ya pastinya. Kalau macet atau lampu merah yang lama tinggal di play in aja. Di tengah sini juga ada untuk colokan 12 volt atau untuk lighter. Ada asbak juga. Untuk respon mesin kita coba kalau misalnya ini agaknya oke juga, responsif, halus gitu ya, nggak macem-macem. Tapi untuk di jalan seperti ini suspensinya terasa enak, mungkin karena tadi agak keras, kalau posisi tidurnya lancip kali ya. Emang karena tadi posisi tidurnya itu kecil, jadi mungkin mobilnya jadi lebih mental gitu. Tapi kalau untuk jalan bergelombang kayak begini sih cukup oke dia. Nah, misalnya pakai mode sportnya, oh dia lebih sedikit galak, transmisi juga lebih responsif. Nah, itu bisa galak juga mobil ini. Main keras ya bedanya dengan mode Eco tadi. Mode normal ya, mode normal.
pemakaian sehari-hari dalam kota yang kadang macet, kadang lancar. Mobil ini enak, nyaman ya, karena ukuran juga nggak terlalu besar, prestisnya juga masih dapet, apalagi ditambah ada logo Mercy yang di depan itu. Pengendaliannya juga enak, halus. Dari yang saya baca-baca juga W204 ini nggak repot ya ngurusnya. Mesinnya juga bandel, transmisinya juga oke. Ini mungkin bisa jadi salah satu yang dipertimbangkan untuk menjadi andalan teman-teman sehari-hari. W204 ini tahun 2012, kilometer masih 76.000. Dalamnya juga masih bagus, untuk bahan-bahan kulitnya, dashboardnya, joknya belum ada yang ngelupas atau mulai grepes-grepes ya. Sistem audionya juga nggak tahu, menurut kuping saya ya, ini meskipun bukan yang Burmester atau ada brandnya, tapi untuk suara juga masih oke, masih ada bassnya juga oke, twitternya juga pas, kayak suara subwoofernya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan review saya. Silahkan klik like dan subscribe bila menyukai video ini, dibagikan juga ke teman-temannya. Untuk informasi lengkap mobil ini nanti saya akan posting di Instagram tentang harga dan spesifikasinya. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.